Shalom saudara, selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan lagi pada hari ini pengajaran keselamatan yang sudah disampaikan pada waktu video sebelumnya. Nah, saudara, topik kita pada kali ini adalah tentang 3 aspek pengudusan. Karena video ini mungkin terlalu panjang, maka kami akan bagi 2. Ini adalah bagian yang pertama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mengawali PA pada saat ini, saya akan menjelaskan dulu tentang model maupun teknik tafsir yang akan digunakan pada PA kali ini. Model PA pada saat ini adalah topikal atau sistematika. Kalau pada minggu yang lalu, saya menyampaikan itu dalam model eksposisi kitab, yaitu kitab Roma, pasal 1 sampai dengan pasal 5, pasal demi pasal. Tetapi sekarang, secara topikal, yaitu dengan mengambil ayat-ayat dari berbagai kitab yang ada dalam Perjanjian Baru khususnya, dan kemudian disusun dalam satu topik, yaitu topik tentang pengajaran pengudusan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun meskipun mengambil ayat dari berbagai tempat, tetapi tentu bukan sekedar mencomot-comot ayat. Bukan sekedar proof text, yaitu ayat bukti. Oh, ini ayat buktinya. Bukan. Tetapi melalui satu proses biblika terlebih dahulu. Jadi bukan sekedar comot dan orang mengatakan, oh itu comotologi, atau sekedar mencocok-cocokkan. Wah, itu hanyalah cocokologi. Tetapi melalui satu proses biblika. Yang dimaksud dengan proses biblika, yaitu ayat yang kita ambil, kita periksa dulu. Kita lihat dulu, kita tafsirkan dulu pertama secara literal. Yang dimaksud penafsiran literal yaitu kalau ayat itu menunjukkan bahwa maknanya itu adalah harafiah, maka kita tafsirkan secara harafiah. Kalau ayat itu menunjuk kepada perumpamaan misalnya atau alegoris, maka kita akan tafsirkan secara alegoris. Itulah yang dimaksud dengan penafsiran secara literal. Baru kita memperhatikan juga konteksnya, yaitu ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal ayat-ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, bahkan seluruh kitab itu, supaya ayat itu tidak tercerabut dari keutuhan pesan yang disampaikan dalam kitab itu, supaya kita boleh mendapatkan makna dari teks tersebut sesuai dengan maksud sang penulis. Jadi tidak sembarangan saya mencomot-comot ayat, tetapi sekali lagi melalui satu proses yang namanya proses biblika, baru kemudian disusun menjadi satu sistematika pengajaran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah model PA dan teknik tafsir yang akan digunakan pada saat ini. Doktrin pengudusan merupakan bagian dari doktrin keselamatan atau merupakan subtopik dari doktrin keselamatan. Artinya dengan kita belajar doktrin pengudusan ini akan lebih memperkokoh lagi pemahaman kita tentang doktrin keselamatan yang sudah disampaikan pada video waktu yang lalu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita segera mulai dengan materi 3 aspek pengudusan, meskipun mungkin baru aspek yang pertama yang akan sempat kita bahas pada kesempatan saat ini. Kita akan mulai dengan arti kata kudus. Saya kira sehari-hari kita sering mendengar kata kudus, pengudusan, dan seterusnya. Nah, apa pengertian itu dalam pengertian hari-hari atau dalam pengertian secara umum? Biasanya kalau kita mendengar kata kudus, maka yang ada di benak kita adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, sesuatu yang tak bercacat, sesuatu yang tidak bercelah, sesuatu yang putih, dan sebagainya. Itulah kata kudus yang ada di benak kita, maknanya. Tetapi pada saat ini kita akan melihat makna secara khusus, yaitu makna yang ada di dalam Alkitab, khususnya dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kita akan temukan bahwa kata kudus adalah sesuatu atau seseorang atau suatu benda yang telah dipisahkan dan dikhusus peruntukkan bagi Tuhan, maka itu akan disebut kudus. Jadi sesuatu, seseorang, atau binatang, atau benda yang dipisahkan dan dikhusus peruntukkan bagi Tuhan, maka itu akan disebut kudus. Karena dia sudah menjadi milik Tuhan.
Jadi kudus itu artinya menjadi milik Tuhan. Sesuatu yang menjadi milik Tuhan dia akan disebut kudus. Contohnya, misalnya kita menyebut persembahan kudus. Kita pada waktu ibadah kita menaruh uang kita di kantong persembahan. Mungkin uang itu nilainya kecil. Mungkin juga uang itu sudah kumal. Tetapi kalau itu yang kita masukkan ke dalam kantong persembahan, kita akan menyebut itu persembahan kudus. Sementara di saku kita sebelahnya, itu ada uang yang nilainya besar. Mungkin baru ambil juga dari bank. Tetapi karena itu kita gunakan untuk keperluan kita, kita tidak pernah akan menyebut itu sebagai uang kudus, persembahan kudus. Contoh kedua misalnya rumah kudus. Kalau di kampung saudara ada banyak gedung gereja yang masih dari lantai tanah. Dindingnya pun masih dari bambu. Tetapi kita menyebut itu rumah kudus. Sementara rumah kita mungkin gedong. Mungkin lantainya keramik. Tapi kita tidak pernah menyebut itu rumah kudus. Jadi, bagaimanapun keberadaan bangunan itu, kalau itu kita sudah khusus peruntukan bagi Tuhan, tempat untuk kita berbakti, beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menyebut itu kudus. Nah, dalam hal ini juga, orang kudus, maksudnya adalah orang itu bagaimanapun keberadaannya. Kalau dia sudah menjadi milik Tuhan, dia sudah menjadi anak Tuhan, maka dia akan disebut kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kira 3 contoh ini menolong kita untuk memperjelas, melihat makna kudus di dalam bahasa yang digunakan dalam Alkitab, yaitu sesuatu yang khusus peruntukan bagi Allah, menjadi milik Allah, selain pengertian-pengertian seperti yang sudah diuraikan di awal, yaitu suci, bersih, tidak bercacat, tidak bercelah, itu pengertian yang ada terkandung di dalam kata kudus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab terdapat 3 aspek pengudusan. Nah, kita akan bahas aspek yang pertama, yang disebut dengan pengudusan status. Pengudusan status ini berbicara tentang posisi seseorang di hadapan Tuhan. Apakah di hadapan Tuhan dia dianggap Tuhan sebagai anak Tuhan, ataukah dia masih anak iblis? Dia sudah menjadi orang benar, atau dia masih orang berdosa? Itu maksudnya. Jadi dari segi status, dia itu orang benar atau orang berdosa. Dia itu milik Tuhan atau masih milik iblis. Dia itu anak Tuhan atau bukan. Dari segi statusnya. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 2. Di sana dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Lihat di sini bahwa Paulus menyapa jemaat Korintus itu sebagai orang-orang kudus. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Mereka itu adalah hasil penginjilan Paulus. Sebelumnya mereka adalah penyembah berhala, tetapi ketika Paulus menyampaikan Injil kepada mereka, mereka menyambutnya dengan iman. Mereka telah menjadi milik Tuhan. Mereka menjadi anak Tuhan. Karena itu Paulus menyapa mereka orang-orang kudus dari segi statusnya. Mari kita coba lihat inti 1 Korintus 1 ayat 2. Pertama, jemaat Korintus adalah orang-orang kudus. Itu yang ditegaskan dalam ayat ini. Kemudian kedua, jemaat Korintus itu adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena arti daripada kudus adalah menjadi milik Tuhan. Berarti jemaat Korintus secara status, mereka adalah orang-orang kudus dalam arti mereka sudah menjadi milik Tuhan. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, apakah dengan demikian jemaat Korintus itu sudah memiliki kehidupan yang sempurna? Apakah jemaat Korintus sudah memiliki kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus secara praktis dalam kelakuan mereka, sehingga Paulus menyapa mereka sebagai orang-orang kudus? Apakah mereka sudah hidup sempurna
Sama sekali tidak, saudara-saudara. Bila kita memperhatikan misalnya surat 1 Korintus, kita lihat di sana Paulus pasal demi pasal menegur jemaat Korintus dalam kehidupan praktis mereka sehari-hari. Saya mengambil contoh satu ayat saja dari 1 Korintus 1 ayat 10 dan ayat 11. Di sana dikatakan, tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Kita lihat terjadi perpecahan. Ada klik-klik di dalam kelompok jemaat di sana. Ada persoalan, masalah yang sedang terjadi di jemaat Korintus, sehingga terjadi perpecahan. Tapi sebaliknya, kamu harus erat bersatu dan harus sehati sepikir. Itu nasihat Paulus. Di dalam ayat 11 di sana dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Kalau kita baca pasal-pasal yang lain, Paulus menyoroti juga dosa-dosa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus. Dan saudara, jadi kita lihat bahwa jemaat Korintus disapa oleh Paulus sebagai orang kudus, bukan dilihat dari kehidupan praktis mereka, kelakuan mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, bukan. Tetapi dilihat dari kepemilikan mereka, bahwa mereka sudah jadi milik Tuhan. Karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah berikut, mari kita lihat contoh-contoh ayat tentang pengudusan status, ya, yang berbicara pengudusan status. Misalnya Efesus 1 ayat 1. Di sana dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Yaitu orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menyapa juga jemaat Efesus sebagai orang-orang kudus. Kemudian dalam Filipi 1 ayat 1, Paulus juga mengatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus. Semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah ini contoh ayat-ayat yang berbicara tentang pengudusan status. Yaitu semua orang, siapapun dia, bagaimanapun keberadaannya, di segala tempat. Kalau memang benar-benar dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Jadi bukan sekedar menjadi Kristen, agama Kristen. Tetapi betul-betul dia sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya menjadi Juru Selamat dan menjadi Tuhannya. Maka secara status dia adalah orang kudus. Secara status dia adalah santo dan santa di dalam Kristus. Memang ada santo dan santa sebagai gelar yang diberikan oleh gereja kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan, memiliki prestasi-prestasi pelayanan, prestasi rohani, prestasi iman, itu lain. Tetapi di sini kita melihat gelar yang diberikan oleh Alkitab sendiri kepada setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah menjadi milik Tuhan, maka dia disebut orang kudus dari segi status. Baik di jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Efesus, dan juga orang-orang percaya dimanapun dia berada. Dia adalah orang kudus dari segi status di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, selanjutnya pengurusan status ini bukan hasil dari perbuatan kita, bukan hasil dari karya kita. Tetapi itu adalah karya Tuhan, bukan karya kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 di sana dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, kita lihat dikaitkan dengan soal keselamatan. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi pengudusan status ini itu kaitan dengan soal keselamatan kita. Keselamatan jiwa roh kita. Bahwa kita yang sudah ada di dalam Kristus pasti diselamatkan. Secara status kita adalah orang kudus. Dan itu terjadi bukan karena perbuatan kita. Tetapi itu oleh karena perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya.
Nah, inti dari 2 Timotius 1 ayat 9, pertama, Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi panggilan kudus, menjadi orang kudus itu kaitan ada hubungan dengan keselamatan, ya, pengudusan status itu. Ada hubungan dengan keselamatan kita. Kedua, tindakan Tuhan tersebut bukan didasarkan pada perbuatan kita. Tetapi berdasarkan rahmatnya saja, belas kasihannya, kemurahannya. Bukan karena didasarkan pada perbuatan kita, di mana kita telah memenuhi syarat untuk boleh menerima pengudusan status, dan Tuhan melakukan itu bagi kita. Bukan. Tetapi itu semata-mata berdasarkan belas kasihan Tuhan yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, ayat ini berbicara tentang pengudusan status yang terkait dengan soal keselamatan kita. Nah, mari kita lihat beberapa ayat dulu tentang keselamatan, di mana kita akan melihat kesejajaran ayat-ayat yang berbicara keselamatan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang pengudusan status, di mana pengudusan status mengatakan itu bukan hasil usaha kita. Dan kita lihat juga ayat-ayat tentang keselamatan, itu membicarakan juga hal yang sama. Dalam Titus 3 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami keselamatan itu. Dan itu dasarnya karena rahmat Tuhan, bukan perbuatan baik kita. Kemudian Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita lihat dua ayat tentang keselamatan itu menekankan juga tentang keselamatan yang diperoleh bukan didasarkan pada usaha kita, tetapi didasarkan kepada rahmat Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, yang kita sambut itu dengan iman. Jadi pengudusan status itu berbicara tentang keselamatan kita di dalam Kristus. Nah, berikut kita akan lihat bahwa pengudusan status diterima seseorang hanya satu kali. Hanya satu kali dan berlangsung untuk selama-lamanya. Pengudusan status diterima seseorang sekali dan untuk selama-lamanya. Artinya, sekali orang itu menjadi orang kudus, maka untuk selama-lamanya dia adalah orang kudus dari segi status. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 10. Di sana dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Kenapa? Oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus yang tentu sempurna. Ya, sudah sempurna sehingga Dia menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Persembahan tubuh Yesus Kristus di kayu salib itu. Mari kita lihat lagi inti dari Ibrani 10 ayat 10. Di sana dikatakan ini adalah kehendak Tuhan. Jadi ini kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki demikian. Bahwa orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dikuduskan. Karena itu kita yang sudah menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, kita telah dikuduskan. Ini kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia, ini kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, ini memang kehendak Tuhan. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi masih ada orang yang membantah lagi ini. Padahal Tuhan sendiri yang menegaskan di sini bahwa ini kehendak Dia. Bahwa Dia menghendaki supaya orang-orang yang telah beriman itu telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ini saya kira sangat jelas, ya, sangat jelas. Kita mengalami keselamatan untuk selama-lamanya karena memang dasarnya adalah
persembahan tubuh Yesus Kristus yang sangat mulia. Persembahan tubuh Yesus Kristus yang sangat berharga di mata Allah. Sehingga persembahan itu telah menjadikan kita orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibenarkan, tidak layak untuk diselamatkan, mengalami pembenaran dan mengalami keselamatan dan mengalami pengurusan status sekali dan untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita lihat lagi Roma 6 ayat 10 dan 11. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi kematian Yesus itu hanya sekali. Kematian terhadap dosa sekali saja. Dan itu sudah berlaku untuk selama-lamanya. Jadi sekali orang menerima pengorbanan Kristus mati untuk dosanya, maka dia menerima pengampunan itu satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Saudara, di sini ada penegasan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini cara melihat orang beriman. Ini merupakan cara pandang orang Kristen di dalam melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa Kristus sudah mati bagi dosamu satu kali dan untuk selama-lamanya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa dan sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa sekarang kamu adalah milik Allah. Kecuali ada di antara penonton yang mengikuti PA ini yang memang belum pernah mengambil keputusan secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebagai hamba Tuhan saya menantang saudara pada saat ini untuk bukalah hati, berdoalah, undanglah Yesus. Berdoalah secara pribadi, undanglah dia menjadi Tuhan saudara secara pribadi dan penebus saudara secara pribadi, Juru Selamat saudara. Maka semua janji Tuhan yang dinyatakan secara jelas di dalam kitab sucinya ini akan berlaku bagi saudara juga. Ayat 11 sekali lagi Roma 6. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Inilah iman kita. Inilah cara kita memandang, cara kita melihat bahwa hanya sekali Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dan itu untuk selama-lamanya bagi keselamatan kita. Hanya sekali Yesus mati di kayu salib dan memberikan kepada kita kepastian dan jaminan keselamatan. Bahwa beginilah cara kita memandangnya, yaitu bahwa kita telah mati bagi dosa dan sekarang kita hidup bagi Allah. Kita hidup bagi Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Maka kita adalah orang kudus dari segi status. Saya mengutip lagi Yohanes 10 ayat 28 yang pada video lalu saya sudah jelaskan. Tetapi di sini kita melihat bahwa pengudusan status itu memiliki jaminan sama dengan keselamatan. Yang dibicarakan dalam keselamatan, jaminannya kekal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ulang lagi saya mengingatkan bahwa memang pengudusan status ini itu berbicara tentang keselamatan kita. Nah, jelas sekali Yesus menegaskan di sini bahwa dia memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang sudah beriman kepadanya. Dan mereka itu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, pengudusan status mereka itu kekal selama-lamanya. Dan pengudusan status ini telah sempurna. Sebagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib telah sempurna. Dia berteriak dalam bahasa Aramaik, tetelestai, artinya sudah genap, sudah sempurna, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Karya pengampunan dosa bagi kita. Apa yang sudah lunas? Hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan. 100% sudah lunas. Oleh karena itu pengudusan status ini bila diterima oleh seseorang, maka itu telah sempurna. Berlaku selama-lamanya.
Nah, saudaraku yang kekasih, kita coba lihat ayatnya, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Hanya oleh satu korban. Yesus tidak datang berulang-ulang untuk mati bagi dosa kita. Satu korban saja, dia telah menyelesaikan masalah dosa bagi orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kali ketika saya menjelaskan ini di kesempatan-kesempatan yang lain, orang langsung bertanya, bagaimana kalau begitu dengan perbuatan kita? Apakah kita bebas saja berbuat dosa karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya? Saya kira orang gila aja tidak akan berpikir seperti itu. Coba Anda bayangkan kalau ada orang yang kita dalam keadaan susah, betul-betul susah, dan kemudian ada orang dengan segala kemurahan hati, dia datang memberikan kepada kita sesuatu yang sangat bernilai untuk menolong kita. Padahal kita selalu memusuhi dia sebelumnya. Apakah setelah dia memberikan itu akan muncul dalam pikiran kita, oh mulai sekarang saya akan semakin melukai hatinya, saya akan melawan dia. Apakah seperti itu? Kalau saudara misalnya sedang tervonis hukuman mati dan tinggal 1-2 jam akan ditembak mati, tiba-tiba presiden mengeluarkan grasi, ya, mengeluarkan surat pengampunan, mengeluarkan grasi bagi saudara. Setelah saudara menerima itu dan dibebaskan, apakah akan muncul dalam pikiran saudara? Oh, saya mulai hari ini akan menyakiti Pak Presiden. Saya akan melawan dia. Saya kira tidak ada orang yang gila pun tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan saat ini. Kita belum membicarakan itu. Itu bagian kedua. Karena itu memang ada 3 aspek pengudusan yang akan dibicarakan. Tetapi pada bagian pertama ini kita masih membicarakan pengudusan status. Nanti ada pengudusan praktis, yaitu itu menyangkut kelakuan. Menyangkut apa pikiran kita, apa perkataan kita, apa perbuatan kita. Itu nanti. Jangan dicampur aduk ini. Ketika kita mencampur aduk ayat-ayat yang berbicara tentang pengudusan status dengan pengudusan praktis, maka menjadi kacau balau karena ayat-ayat tersebut nampaknya saling bertentangan. Karena memang ayat-ayat tersebut berbicara tentang aspek yang berbeda. Kita tidak boleh mencampurkan kedua ayat itu. Misalnya di satu pihak dikatakan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, yaitu Ibrani 10 ayat 10. Dan ayat 14-nya mengatakan bahwa oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tetapi ada ayat yang mengatakan kejarlah kekudusan. Mari kita menjadi kudus. Kok kenapa berbeda ayat ini? Di sini bilang kita sudah kudus. Di sini mari kita mengejar kekudusan. Sudah tentu kedua ayat ini membicarakan aspek yang berbeda. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, kita baru membicarakan ini aspek yang pertama, yaitu pengudusan status. Jadi kalau ada yang sedang nonton saat ini dan berpikir, loh, kita kok mengabaikan perbuatan? Tentu tidak. Tetapi perbuatan baik kita, itu adalah buah dari pengudusan status. Bukan syarat untuk kita mengalami pengudusan status. Tetapi itu buah setelah kita mengalami pengudusan status, kita berbuah. Dan itu akan dibahas dalam pengudusan aspek yang kedua, yaitu pengudusan praktis. Mari kita lanjut. Kesimpulan. Pertama, pengudusan status itu adalah tentang posisi saya dan saudara di hadapan Tuhan. Yaitu apakah saya dan saudara sudah menjadi milik Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi orang benar. Sudah jadi orang kudus. Atau saya dan saudara bukan milik Tuhan. Masih anak iblis, masih orang berdosa, bukan orang kudus secara status. Nah ini, pengudusan status membicarakan itu. Bagi saudara yang sedang mengikuti PA pada saat ini, coba pikirkan status saudara di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara yakin bahwa saudara adalah orang kudus? Kalau belum, apa penyebabnya? Apakah karena saudara masih meragukan Yesus adalah Tuhan secara dan menerima dia sebagai juru selamat secara pribadi?
atau karena belum mengetahui apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kasusnya yang pertama itu karena saudara masih meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mengatakan kepada saudara, hanya Yesus satu-satunya tokoh yang pernah datang ke dalam dunia yang menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau ada juga tokoh-tokoh lain yang menjanjikan bahwa percaya kepada Dia kita beroleh hidup kekal, tentu kita akan menghargai klaim dari tokoh tersebut. Tetapi sepanjang zaman sampai hari ini, tidak ada satu tokoh pun yang pernah datang ke dalam dunia yang mengklaim bahwa dialah jalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus, tidak melalui Yesus. Nah, saudara, bagi saudara yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mungkin ini tinggal faktor pengetahuan. Ketahuilah bahwa saudara adalah santo dan santa, orang kudus, laki-laki orang kudus, perempuan di dalam Kristus, secara status. Tapi kalau saudara belum mengalami ini, berarti secara status saudara bukan milik Tuhan. Berarti kalau bukan milik Tuhan, saudara bukan orang kudus, tapi orang berdosa. Secara status, kalau saudara bukan anak Tuhan, berarti saudara adalah anak iblis. Baru kedua, pengudusan status dialami saya dan saudara ketika saya dan saudara telah berada dalam Kristus. Yaitu ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Efesus 1 ayat 13, di sana dikatakan, pada saat kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka pada saat itu, saya dan saudara mengalami pengudusan status itu. Kemudian ketiga, pengudusan status itu berbicara tentang keselamatan jiwa saya dan saudara. Itu tadi saya sudah jelaskan. Jadi itu kaitan dengan soal keselamatan jiwa kita ya. Itu bukan kaitan dengan soal kehidupan kita selanjutnya, menyangkut pikiran, perkataan, perbuatan kita, bukan, tapi menyangkut soal selamat kita. Dan soal keselamatan jelas berapa ayat yang saya kutip tadi, bahwa itu adalah karya Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Itu bukan hasil capaian kita, bukan hasil perjuangan kita, dan kita telah memenuhi syarat untuk mendapatkan itu, tetapi itu adalah hasil perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib sampai tetes darahnya yang terakhir tercurah di sana untuk mengampuni dosa kita. Sehingga itu kita diselamatkan. Kemudian keempat, pengudusan status terjadi bukan didasarkan pada perbuatan baik saya dan saudara, tapi berdasarkan penerimaan kita. Jadi dari pihak kita, yaitu iman. Iman adalah penerimaan kita kepada apa yang dikatakan, dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Dia sudah mengampuni kita dan menerima kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Seorang tokoh gereja, Martin Luther, mendefinisikan iman itu adalah kita menerima bahwa Allah sudah menerima kita yang sebenarnya tidak patut diterima. Kemudian poin kelima, pengudusan status dialami saya dan saudara sekali dan untuk selama-lamanya. Sekali dan untuk selama-lamanya. Kemudian keenam, pengudusan status sudah sempurna, permanen dalam hidup orang percaya. Sekali saya dilahirkan dari keluarga Damping. Ayah saya Bapak William Damping. Sekali saya dilahirkan menjadi anak dari Pak William Damping. Apapun terjadi pada saya ada di penjara sebagai seorang penjahat, saya anak Pak Damping. Walaupun papa saya mungkin mengatakan, mulai hari ini saya anggap kamu bukan anakku lagi. Tetapi itu cuma sampai di anggapan. Pada faktanya saya tetap darah daging dari Bapak William Damping. Ketika saya ada di penjara atau saya ada di mimbar sedang berkhotbah sebagai hamba Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak dapat mengubah status saya sebagai anak dari Bapak William Damping. Hubungan anak dan Bapak itu adalah hubungan permanen. Yang bisa rusak adalah persekutuan. Persekutuan saya dan ayah saya bisa terganggu. Papa saya bisa marah-marah terus.
karena saya bandel. Persekutuan saya bisa terganggu. Tapi hubungan saya sebagai anak dan Pak William Damping adalah Bapak, itu tidak mungkin dapat dihancurkan. Itu adalah hubungan permanen. Saudara, kemudian nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengudusan praktis. Ini menyangkut kelakuan kita, menyangkut pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Setelah kita diselamatkan, bagaimana cara kita hidup, cara kita berpikir, berkata, dan berbuat. Mengapa kita harus melakukan itu? Nah, itu aspek yang kedua. Ya. Tetapi yang saya jelaskan pertama tadi itu adalah pengudusan status. Itu adalah menyangkut posisi kita lebih dahulu. Kalau diumpamakan dengan kehidupan, itu barulah kelahiran. Dan Alkitab menggunakan juga metafora itu. Orang yang diselamatkan adalah orang yang dilahirkan, baru dilahirkan. Jadi pengurusan status atau keselamatan itu baru titik awal. Kekristenan bukan sudah semuanya di situ. Enggak, itu baru titik awal dalam kekristenan. Dalam kekristenan, keselamatan itu titik awal. Dalam perjalanan kita selanjutnya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kalau konsep di luar sana, keselamatan di titik akhir. Pada titik akhir di seberang sana. Ya. Pada titik akhir dalam kehidupan di alam fana sana. Baru akan ditimbang mana yang berat, baik, dia akan ke surga, mana yang berat, dosa akan ke neraka. Di dalam kekristenan, keselamatan justru adalah titik awal. Dan ini yang kita baru bicarakan, pengudusan status. Tunggu video saya yang kedua, menyangkut pengudusan praktis. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita boleh terdorong semuanya untuk menggali lagi firman Tuhan, mempelajarinya, dan prinsipnya adalah ayat-ayat gamblang. Ayat-ayat yang sudah jelas, itu yang harus kita pegang lebih dahulu untuk menafsirkan ayat-ayat yang belum jelas, yang tidak gamblang. Jangan sebaliknya. Jangan kita melihat ayat-ayatnya yang nggak jelas, belum jelas, maksudnya belum jelas, dan ayat-ayat yang tidak gamblang, dan melupakan atau melawan ayat-ayat yang sudah gamblang. Karena itu kalau saudara perhatikan, ayat-ayat yang saya kutip, semuanya adalah ayat-ayat yang gamblang membicarakan tentang itu. Bicara tentang pengudusan, bicara tentang keselamatan. Nah, saya kira sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus kiranya dimuliakan. Kita semua diberkati. Haleluya. Amin.